Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rich Robinson. Di video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan tema kerukunan umat beragama di Indonesia. Saya akan membahas bagaimana pandangan narasumber tentang toleransi antar agama, cara menjaga keharmonisan dalam keberagaman, serta peran masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan kerukunan. Selamat menyaksikan. Menurut aku sendiri, kasus intoleransi di Indonesia itu masih cukup prevalent. Maka menurut aku Indonesia masih dalam skala 50 hingga 60. Kemudian pendapat aku mengenai kerukunan agama aku sendiri, yaitu yang emang mayoritas di Indonesia dengan agama lain, itu cukup baik. Namun seperti yang udah aku bilang, di provinsi-provinsi tertentu ataupun daerah-daerah tertentu itu banyak banget kasus-kasus yang ekstrim dan nggak sepantasnya terjadi, seperti pelarangan rumah ibadah di Sukabumi, Jawa Barat di Juni 2025 silam, ataupun kasus-kasus pelarangan gereja ataupun aktivitas keagamaan lainnya di provinsi-provinsi sekitar. Untuk dari skala mungkin aku bakal aturnya sekitar 75 hingga 80 gitu ya, karena melihat dari sisi realita, baik itu secara langsung maupun secara media sosial gitu ya, meski memang toleransi kita tergolong tinggi, namun masih banyak beberapa kelompok atau mungkin orang-orang yang tentunya masih butuh meningkatkan open minded mereka gitu ya, untuk hal toleransi seperti ini gitu kan. Mereka membutuhkan untuk apa ya, istilahnya kayak educate themselves gitu ya, tentang yang namanya toleransi, dan itu tadi open minded gitu kan dengan perbedaan gitu. Ya tentunya seperti yang dibilang tadi, secara keseluruhan memang udah tercapai dengan baik, cuma ya masih fluktuatif dan memang tetap butuh penjagaan dan peningkatan sih sebenarnya, agar yang mungkin bisa mencapai skala 100 gitu dalam hal toleransi di Indonesia gitu ya. Nah, kalau untuk kondisi agama Hindunya dengan agama lain itu cukup harmonis, atau ya sudah harmonis ya, karena ya kalau di umat Hindu yang ada di Medan gitu kan misalnya, itu dikenal dengan hubungan yang cair dengan agama lain gitu kan, masih saling menghormati, bergotong royong, dan tetap saling beradaptasi dengan budaya lokal, dan menghindari yang namanya hal-hal yang sensitif, yang berhubungan, yang bisa memicu pertengkaran pada agama-agama lain gitu ya. Begitu juga mungkin dengan yang di Bali dan beberapa agama di kota-kota lain, seperti itu. Halo, perkenalkan saya Mutia Rodani, saya beragama Kristen Protestan. Ini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik, meskipun ada beberapa tantangan. Tapi kita bisa lihat, masyarakat dari berbagai agama umumnya dapat hidup berdampingan, saling menghormati dan toleransi dalam kehidupan sosial. Maka hubungan dengan pemeluk agama lain pada umumnya berjalan harmonis dan tentunya pasti baik. Di agama aku sendiri, terutama di surah Al-Kafirun, itu membahas soal bagaimana agamamu itu agamamu dan agamaku itu agamaku, which means that gak seharusnya kita interfere agama orang lain, apalagi menjadikan agama sebagai alasan untuk menjustifikasi kasus-kasus ataupun aksi-aksi intoleran yang kalian lakukan.
Katolik, kerukunan dalam persaudaraan universal adalah perintah dasar Tuhan. Gereja mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga memiliki martabat yang tidak tergoyahkan tanpa memandang latar belakang agamanya. Ajaran ini tercantum dalam dokumen Konsili Vatikan II, Decretio Nostri Aetate, yang menyatakan gereja tidak menolak apapun yang benar dan suci yang terdapat dalam agama-agama lain, karena menghormati cara hidup dan ajaran sering mencerminkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Dasar dari Alkitab yang kita bisa ambil dapat kita temukan dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah yang diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan. Dan di Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terus yaitu di ayat 1 lagi, Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang berbuat kepadamu, rubahlah dengan juga kepada mereka. Itulah hukum Taurat yang kita para nabi bagi umat Katolik mengupayakan kerukunan bukan berarti menyamakan ajaran agama atau mengorbankan kebenaran iman, melainkan mengakui keberadaan sesama yang menjalin dialog dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Dari sudut pandang agama Buddha, kerukunan antar umat beragama diajarkan melalui nilai-nilai cinta kasih, welas asih, dan penghormatan terhadap semua makhluk hidup. Jadi, umat Buddha diajarkan untuk tidak membenci, tidak menyakiti, serta tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Ajaran Buddha juga menekankan pentingnya mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan agar tidak menimbulkan konflik. Jadi, dengan memiliki sikap saling menghormati dan memahami perbedaan, setiap orang dapat hidup berdampingan secara damai, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Jadi, kerukunan merupakan bagian penting dalam praktik kehidupan umat Buddha sehari-hari. Tentunya diperlukan sikap toleransi antar golongan, di mana tiap-tiap golongan memiliki sikap saling menghormati akan pilihan yang dimiliki oleh golongan lainnya, dan juga tidak merasa bahwa pilihan yang mereka buat itu superior dan pilihan dari golongan lain itu inferior. Suasana kehidupan beragama yang harmonis dapat tercipta jika setiap orang memiliki sikap toleransi dan saling menghargai. Masyarakat perlu membangun komunikasi yang baik, menghindari prasangka-prasangka yang negatif, serta menghormati kegiatan keagamaan masing-masing. Selain itu, kerjasama dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan kegiatan kemasyarakatan juga dapat mempererat hubungan antar umat beragama. Jadi, pendidikan tentang toleransi sejak usia dini ini juga sangat berpengaruh dan penting agar generasi muda dapat memahami bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan, melainkan kekayaan yang harus dijaga atau dilestarikan oleh setiap masyarakat yang hidup berdampingan. Setiap umat beragama harus mengutamakan sikap saling menghormati dan tidak merasa bahwa perbedaan agama merupakan penghalang untuk berteman atau bekerja sama. Setiap orang perlu mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, terutama nilai-nilai yang mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian. Selain itu juga, umat beragama harus bijak dalam berbicara, terutama di media sosial, agar tidak menyebarkan kebencian atau informasi yang dapat memicu konflik. Jadi, dengan membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, kerukunan antar umat beragama dapat terus terjaga di seluruh dunia. Setiap umat beragama harus mengutamakan sikap saling menghormati dan tidak merasa bahwa perbedaan agama merupakan penghalang untuk berteman atau bekerja sama. Setiap orang perlu mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, terutama nilai-nilai yang mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian. Selain itu juga, umat beragama harus bijak dalam berbicara, terutama di media sosial, agar tidak menyebarkan kebencian atau informasi yang dapat memicu konflik. Jadi, dengan membangun rasa saling percaya dan saling menghargai,
kerukunan antar umat beragama dapat terus terjaga di seluruh dunia. Setiap pemeluk agama memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjadi pelapor perdamaian menurut saya, yaitu pertama memegang teguh ajaran damai dari agama masing-masing. Maksudnya, setiap agama mengajarkan kedamaian, kita harus mengambil inti ajaran kasih dan keadilan, bukan menunjukkan perbedaan. Dan kedua, eh, kedua itu menjadi teladan sikap saling percaya, maksudnya menghindari sikap curiga berlebihan, tidak mudah mempercaya pada isu atau berita yang belum jelas kebenarannya, yaitu yang memecahkan belah seperti dikatakan Roma 12 ayat 18, kalau mungkin sejauh yang tergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ketiga, menolak segala sesuatu bentuk kekerasan atas nama agama, yaitu maksudnya mengakui bahwa kekerasan dan pemusuhan tidak pernah mencerminkan kehendak Tuhan apapun nama agama yang dijadikan alasannya. Ketiga, mempromosikan keadilan martabat kerukunan sejati hanya bisa tumbuh jika setiap orang diperlakukan adil dan hak-hak dasar dihormati tanpa didiskriminasi. Hal tercermin dalam Mika 6 ayat 8, telah memberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan apa yang dituntutkan Tuhan daripadamu, hanya perlakuan adil, menciptakan kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan alam. Menurut saya, pemerintah harus menjamin kebebasan beragama, bersikap adil kepada semua agama, memfasilitasi antar umat beragama, dan serta menegakkan hukum terhadap tindakan intoleransi agar tercipta kehidupan yang lebih damai lagi, aman, dan penuh harmonis. Untuk perannya pemerintah ya, mungkin kalau menurut aku ya, gampangnya tuh pemerintah harus bisa jadi fasilitator atau wasit yang adil bagi semua pemeluk agama. Contohnya itu kayak, contoh mudahnya itu kayak kalau misalnya ada konflik dari oknum-oknum yang mengganggu ibadah agama lain gitu kan. Nah, jadi pemerintah ini kalau bisa harus tegas menghukum pelaku-pelaku seperti itu. Tidak memandang minoritas ataupun mayoritas, tidak juga memandang bahwa misalnya ternyata mereka berada dalam golongan yang sama, berada dalam agama yang sama, jadi adanya ketidakadilan seperti meringankan hanya karena merasa kayak ya saling tolong menolong gitu ya. Jadi ya tentunya hukum itu tetap harus ditegakkan dengan baik, ya pelaku tetap dianggap sebagai yang salah dan harus dihukum.